Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Khadijah, SPDMM. Saya guru SMA Negeri 1 Gedangan. Saya adalah anggota CGP Angkatan 7 kelas 119B. Saya akan menceritakan perjalanan saya ketika mempelajari modul 1.2, yaitu tentang nilai dan peran guru penggerak. Pemahaman tentang nilai dan peran guru penggerak. Nilai dan peran guru penggerak merupakan sebuah komitmen yang harus dipegang, dipedomani, dan diterapkan oleh seorang guru penggerak. Karena di dalamnya memuat kekuatan seorang guru dalam menerapkan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Guru membantu muridnya memahami nilai-nilai kebaikan yang ada di dalam diri mereka sendiri. Kemudian mereka yakin dan percaya sebagai bagian yang tak terpisahkan dari siapa mereka, hingga kemudian mereka terus menerapkan nilai tersebut. Guru dengan karakter yang baik melestarikan nilai-nilai kebaikan di tengah masyarakat melalui murid-murid mereka. Nilai-nilai yang harus dimiliki oleh seorang guru penggerak ada 5. Yang pertama adalah mandiri, yang kedua reflektif, yang ketiga kolaboratif, yang keempat inovatif, dan yang terakhir adalah berpihak pada murid. Mandiri, seorang guru penggerak diharapkan mampu untuk mendorong dirinya melakukan perubahan, untuk memulai sesuatu, untuk mengerjakan sesuatu terkait dengan perubahan apa yang diinginkan. Guru penggerak yang mandiri itu berarti guru tersebut mampu menumbuhkan motivasi dalam dirinya sendiri untuk membuat perubahan baik untuk lingkungan sekitarnya ataupun pada dirinya sendiri. Hal ini terutama perlu muncul dalam aspek pengembangan dirinya. Seorang guru penggerak termotivasi untuk mengembangkan dirinya tanpa harus menunggu adanya pelatihan yang ditugaskan oleh sekolah ataupun dinas. Guru penggerak mendorong dirinya untuk meningkatkan kapasitas dirinya tanpa perlu dorongan dari pihak lain. Yang kedua adalah reflektif, melakukan evaluasi terhadap kegiatan atau proses yang telah dilaksanakan, bersedia menerima segala masukan dan bersikap terbuka dan terus mengembangkan sikap yang positif sehingga tercipta perubahan yang berdampak pada siswa. Dengan mengevaluasi kembali pengalaman-pengalaman tersebut hingga bisa menjadi pembelajaran dan panduan untuk menjalankan perannya di masa mendatang. Mereka juga senantiasa terbuka untuk meminta dan menerima umpan balik dari orang-orang di lingkungan sekitarnya. Yang ketiga adalah inovatif. Selanjutnya yang ketiga adalah kolaboratif. Membangun hubungan kerja yang positif terhadap seluruh pihak dengan kerjasama, berkomunikasi, memahami peran masing-masing pihak dalam suatu situasi tertentu, termasuk memberikan feedback adalah merupakan jalan terbaik untuk mencapai tujuan dalam menumbuh kembangkan konektif, afektif, dan psikomotor murid itu sendiri. Secara tidak langsung juga dapat mengembangkan kepribadian diri guru itu sendiri, mampu melakukan kerjasama dengan berbagai pihak untuk mengembangkan dan menciptakan proses pembelajaran yang baik, seperti dengan siswa, rekan kerja, orang tua, dan pemangku kebijakan. Komunikasi yang dibangun adalah komunikasi yang baik, sehingga tercipta kepercayaan antara satu sama yang lain. Yang keempat adalah inovatif. Seorang guru penggerak mampu membuat gagasan-gagasan baru tepat guna terkait situasi tertentu ataupun permasalahan tertentu, mampu menggunakan nilai reflektifnya dalam mengevaluasi suatu proses ataupun masalah dan mencari gagasan-gagasan lainnya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Selalu memiliki sifat keterbukaan terhadap gagasan serta ide lain yang muncul dari luar dirinya untuk memecahkan masalah, mencari informasi lain yang mendukung proses dan melakukan solusi atau aksi nyata untuk mengatasi permasalahan yang ada.
Yang kelima atau yang terakhir dari nilai-nilai guru penggerak adalah berpihak pada murid. Mampu menciptakan lingkungan belajar yang asyik, nyaman, dan menyenangkan, serta memperhatikan kepentingan murid dan mampu mengembangkan potensinya. Murid diberi kesempatan untuk berpendapat dan berperan. Guru adalah mengarahkan sehingga murid tetap pada koridornya sebagai seorang pelajar. Nilai berpihak pada murid adalah proses kegiatan pembelajaran berpusat pada murid. Salah satu contoh membuat perencanaan pembelajaran dan proses kegiatan pembelajaran pada setiap pertemuan berpusat pada murid, melibatkan semua murid aktif dalam kegiatan pembelajaran, baik dari kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir pembelajaran. Itulah 5 nilai-nilai yang harus dimiliki oleh seorang guru penggerak. Selain nilai-nilai yang harus dimiliki oleh seorang CGP, ada peran guru penggerak. Peran guru penggerak ini ada 5 poin, yaitu yang pertama menjadi pemimpin pembelajaran, yang kedua menggerakkan komunitas praktisi, yang ketiga menjadi coach bagi guru lain, yang keempat mendorong kolaborasi antar guru, dan yang terakhir adalah mewujudkan kepemimpinan murid. Yang pertama adalah menjadi pemimpin pembelajaran. Seorang CGP harus mendorong peningkatan prestasi akademik murid. Ini juga sesuai dengan aspek profil pelajar Pancasila yang mengharuskan siswa untuk bernalar kritis dan berakhlak mulia agar prestasi akademiknya meningkat. Mengajar dengan kreatif. Guru penggerak harus mampu menemukan metode yang tepat dalam penyampaian materi belajar, sehingga tidak jenuh pembelajaran dengan metode yang kreatif. Guru memberi contoh kepada siswa untuk selalu berinovasi dan dalam mencari ilmu. Guru penggerak tidak terpaku dengan kurikulum yang ditentukan. Mereka juga melihat standar pencapaian profil pelajar Pancasila dan mencocokkan dengan metode pengajarannya. Yang kedua adalah menggerakkan komunitas praktisi. Seorang guru tidak hanya bergerak di dunia kerjanya saja, tetapi juga harus bisa mengembangkan diri dalam komunitas pendidikan seperti MGMP, forum diskusi ilmiah guru, baik melalui organisasi PGRI ataupun IGI, menjadi teladan dan agen transformasi bagi ekosistem pendidikan. Diharapkan menjadi teladan dan agen perubahan di dalam ekosistem pendidikan. Guru penggerak harus memberikan dampak kepada guru-guru lain serta dampak kepada sekolahnya. Yang ketiga yaitu menjadi coach bagi guru lain. Seorang guru juga harus membawa pengaruh terhadap lingkungan di sekelilingnya dan menjadi coach bagi rekan kerjanya dengan cara saling berbagi, menjadi pelatih bagi guru yang lain untuk pembelajaran yang berpusat pada murid. Guru penggerak memiliki program untuk melatih potensi mentorship dan kepemimpinan mereka untuk mampu membantu guru-guru yang lain. Guru penggerak diharapkan mampu untuk melakukan perubahan di masing-masing institusi pendidikan mereka. Selanjutnya yaitu mendorong kolaborasi antar guru. Seorang guru penggerak harus bisa bekerja sama dengan baik dengan rekan kerjanya dan menciptakan kondisi kerja yang nyaman, membuka ruang diskusi positif dan ruang kolaborasi. Keterampilannya memungkinkan seseorang bekerja sama dengan orang lain, antara guru dan pemangku kepentingan di dalam dan di luar sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang terakhir adalah mewujudkan kepemimpinan murid.
Seorang guru penggerak melaksanakan kegiatan pembelajaran berdasarkan kekeluargaan antara guru dengan murid. Terdapat hubungan yang sangat erat, memiliki kedekatan yang sangat baik dan berlandaskan kasih sayang seperti orang tua dengan anaknya. Adanya kedekatan yang erat antara guru dan siswa menjadikan kegiatan pembelajaran dapat berjalan secara dialogis. Siswa tidak lagi merasa segan atau canggung untuk berkomunikasi dengan guru. Siswa memiliki kodrat alam dan kodrat kemerdekaan. Seorang guru menggali kodrat alam yang ada pada dirinya seperti mengeluarkan bakat yang terpendam, menarik minat dan mengembangkan kreativitas murid tanpa ada unsur paksaan. Demikian tadi nilai-nilai dan peran guru yang harus dimiliki oleh seorang CGP, calon guru penggerak. Strategi yang saya lakukan untuk mencapai hal tersebut adalah selalu memperbaiki diri saya, selalu memperbaiki rasa percaya diri dalam memberikan motivasi kepada orang di sekeliling saya, sehingga dapat mengubah diri dan orang lain ke hal yang lebih baik. Saya akan berusaha untuk selalu menambah kompetensi diri dan memperbaiki diri saya. Akan berusaha menerapkan nilai-nilai tersebut dengan penuh keikhlasan, diiringi dengan doa kepada Allah yang Maha Kuasa agar selalu konsisten dan kontinu. Berbuat dengan penuh keikhlasan, bermanfaat untuk diri dan orang lain, yang senantiasa selalu berusaha dan memohon kepada Allah yang Maha Kuasa agar setiap langkah dan usaha saya dipermudahkan dan diperlancar olehnya. Bersikap mandiri, yaitu dengan adanya nilai mandiri, saya mampu senantiasa mendorong diri sendiri untuk melakukan aksi serta mengambil tanggung jawab atas segala hal yang terjadi pada diri. Selalu komitmen dengan perkataan, sikap, dan perbuatan yang bermanfaat untuk diri saya dan orang lain. Dampak dari penerapan nilai dan peran guru penggerak pada pembelajaran murid adalah: 1. Bisa memotivasi siswa. Yang kedua, dapat meningkatkan keterlibatan siswa. Yang ketiga, merancang pengalaman pembelajaran yang bermakna. Yang keempat, bisa memfasilitasi kolaborasi. Yang kelima adalah mengembangkan keterampilan metakognitif. Selanjutnya, memberikan umpan balik yang konstruktif. Dan yang terakhir, dapat mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran. Melalui peran ini, guru penggerak membantu siswa menjadi pembelajar yang aktif, kreatif, dan mandiri, serta siap menghadapi perubahan dan tantangan dalam dunia yang terus berkembang. Selanjutnya, saya akan menampilkan perjalanan saya dalam mempelajari modul 1.2 ini tentang nilai dan peran guru penggerak. Mengawali semester ini, saya ingin membuat kesepakatan kelas. Mari kita membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas kita ini kita butuh untuk diwujudkan. Semua anak nanti saya bagi kertas kesepakatan kelas. Membuat kesepakatan kelas, misalnya tidak boleh datang terlambat. Misalnya kalau keluar harus izin. Apa yang ada dalam pikiran saya? Satu saja, setiap orang satu kesepakatan. Nanti kita bahas bareng-bareng, kita tempel, kita gorongkan, yang sampai nanti kita ambil kesimpulan dan kita sepakati bersama. Ya, kalau memang sementara belum bisa diperlakukan untuk semua mapel, hanya mapel ekonomi saja, ya tidak masalah. Mari kita belajar, ibu juga belajar, satu langkah lebih baik dari kemarin. Jadi masih tak ada daripada jalan di setuju? Nanti apa yang sudah menjadi kesepakatan
kelas, kalau sudah disepakati maka itu menjadi keyakinan kelas. Ini ilmu baru yang saya dapat. Biasanya ada manfaatnya yang ikut bimbingan, ikut pelatihan menjadi guru penggerak. Ya, sekalian aku dapat sampai dapat. Oke? Kalau kesepakatannya sudah disepakati menjadi suatu keyakinan kelas, berarti nanti siapapun yang melanggar keyakinan kelas, berarti ada konsekuensinya. Apapun nanti kita bermusyawarah apa yang menjadi konsekuensinya ya. Kemarin secara nggak langsung hanya untuk contoh saja kemarin 2 orang ini ya yang melanggar kesepakatan kelas ya Pak. Boleh nggak? Kenapa ada pertanyaan? Ada. Tulis ya. Apa yang menjadi kesepakatan? Punya. Ngerti yang ibu maksud? Ngerti cikgu. Ya, itu gimana bisa? Nah, sini. Ayo apa? Ayo. Satu. Really? Kreatif. Ngapain? Biarkan natural. Ini bukan ya? Bukan ya? Dokumen kita. Bukan. Oh, Bondi. Berapa, Dang? Dang. Diperbolehkan makan saat pelajaran. Tidak boleh membuang sampah. Putri. Begitu. Menghormati ketika menjalankan hak TNI. Mana ya? Belum selesai. Ada ya? Tidak boleh ke kantin saat diusulin. Tidak boleh di mana ya? Tidak apa-apa, Bu. Makan ya, termasuk makan ya. Kantin. Ya. Mana tadi makan? Bu, enggak apa-apa ya, Bu. Tapi tidak boleh berkata materi. Di mana buang sampah ini? Saya. Nanti saya bandingkan sesudah dan saya. Tidak ada tempat minum
Botol kosong di atas meja. Masih ada banyunya, tidak ada tempat minum. Ada botol kosong di atas meja. Terus sekarang aku nggak mau. Terakhir. Ini sudah saya survei beberapa kelas. Tidak ada cermin di Mawono. Atur kaca di atas meja saat jam pelajaran. Ono sih guru mau. Montung. Iya Bu, biasa Bu. Apa sih? Kayaknya barang dulu Bu. Karena kelas ini sudah terbentuk, maka itu menjadi suatu keyakinan ke. Nah, berarti kalau ada yang melanggar, ada konsekuensi. Beres. Ayo sekarang kita bermusyawarah. Apa kira-kira yang menjadi konsekuensinya? Perkenalkan, nama saya Bapak Dr. Andes Ahmad Fauzan Abadi, guru di SMA Negeri 1 Gedangan, mengampu mata pelajaran sejarah. Saya memiliki teman yang bernama Ibu Siti Khotijah SPD MM, yang saya tahu beliau adalah guru yang memiliki komitmen dalam mengajar serta mendidik anak-anak di SMA 1 Gedangan. Potensi yang Bu Khotijah miliki ternyata sangat cocok dan layak diterima sebagai calon guru penggerak, karena memang setelah menjadi calon guru penggerak ada satu perubahan yang sangat signifikan. Inovasi pembelajarannya lebih bagus, kemudian motivasi pembelajaran terhadap anak-anaknya juga lebih menarik, dan ini menjadi satu hal yang positif untuk menginspirasi dan memotivasi guru-guru yang lain agar menjadi guru-guru yang lebih baik dan menginspirasi agar pendidikan di Indonesia menjadi lebih baik. Jadi sekali lagi, dengan adanya satu tahap yang telah dilalui oleh Bu Siti Khotijah sebagai calon guru penggerak, sangat berdampak positif untuk kondisi pembelajaran di SMA 1 Gedangan. Itu yang bisa saya sampaikan terhadap figur dari Bu Siti Khotijah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu dan selamat siang bagi yang beragama lain. Om Swastiastu. Salam Rahayu, salam bahagia. Saya Bu Vina Chandra Astiwi. Kebetulan saya di SMA Negeri 1 Gedangan ini, saya sharing dan saya memberikan materi ke anak-anak berupa mata pelajaran seni budaya. Saya mengenal Bu Siti Khotijah. Beliau itu pada prinsipnya untuk istilahnya ke habluminallahnya berjalan dengan lancar, serta untuk ke habluminanasnya, untuk profil Bu Siti Khotijah itu tidak membeda-bedakan ini mata pelajaran apa, dari pendidikan apa, istilahnya dalam suatu komunikasi, dalam suatu berkarya, dalam suatu berteman, itu pada prinsipnya sering menolong ke semua teman guru yang kesusahan, teman guru yang pada prinsipnya yang kesulitan untuk menjalankan tugasnya, itu dalam hal prinsip menerima tugas yang kurang mampu. Bu Siti Khotijah itu selalu menerima dan selalu welcome kepada teman-teman yang merasa kesulitan. Tetapi pada siswa itu tidak membeda-bedakan. Di siswa pun banyak siswa yang dekat. Untuk motivasi belajarnya, sebelum ikut calon guru penggerak,
beliaunya punya motivasi juga bagus. Karena apa? Selain menjadi pengajar juga menjadi pendidik. Pendidik di sini tanda kutip pendidik secara mental dan pendidik secara spiritual. Dan banyak sekali anak-anak itu termotivasi dengan apa yang diberikan atau yang diberikan motivasinya ke anak-anak. Yang kedua, untuk dalam hal pembelajaran, Bu Siti Khotijah layak untuk mendapatkan gelar misalkan calon guru penggerak, karena di sini pada prinsipnya Bu Siti Khotijah itu mempunyai minat dan mempunyai tujuan, yang mana tujuan itu anak itu memahami, mengenal dan istilahnya itu paham betul dengan materi-materi itu. Dan untuk materi-materi yang diberikan itu tidak hanya dengan materi yang sudah lama seperti hanya tulis menulis, tetapi dengan program IT yang akan depan, dengan adanya program-program seperti anak itu punya dedikasi, anak itu punya motivasi, itu Bu Siti Khotijah selalu mendampingi mereka. Tapi pada prinsipnya untuk generasi yang akan datang memang butuh profil seperti Bu Siti Khotijah. Istilahnya Bu Siti Khotijah itu low profil, tetapi tangan tidak pernah diam, selalu bergerak untuk mereka yang membutuhkan. Apalagi di dalam dunia pendidikan mungkin membutuhkan tangan-tangan kecil seperti Bu Khotijah. Mungkin saran saya, semoga banyak Bu Siti Khotijah kecil-kecil, istilahnya Bu Siti Khotijah generasi berikutnya yang tidak mendahulukan kepentingan pribadi, tapi juga mengingat kepentingan umum pun mereka selalu welcome. Mungkin dari saya seperti itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lovita Fatia Fitrin, kelas 11 IPS 2, selaku siswa dari Ibu Khotijah SPD MM. Di sini saya mau testimoni sebelum dan sesudah beliau melakukan CGP. Yang sebelumnya Ibu Siti Khotijah kurang ada penjelasan-penjelasan yang kurang detail, dan juga belum dibentuknya kesepakatan kelas, dan juga presentasinya juga belum ada. Sesudahnya Ibu Khotijah ini melakukan kesepakatan kelas, dan juga ada presentasi yang untuk menambah wawasan kelas 11 IPS 2 juga. Lalu banyak sekali inspirasi dan inovasi yang dilakukan Ibu Siti Khotijah setelah adanya CGP ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Ratna dari kelas 1010. Saya merupakan salah satu siswi dari Ibu Khotijah SPD MM yang merupakan salah satu guru penggerak di SMA Negeri 1 Gedangan. Beliau adalah guru hebat dan memiliki potensi yang luar biasa dalam mengajar. Hingga sudah sewajarnya beliau memegang peran sebagai guru penggerak di SMA Negeri Gedangan. Selain itu, setelah memegang peran sebagai guru penggerak, beliau membawa banyak perubahan. Antara lain cara mengajarnya yang memberi kebebasan kepada muridnya. Hal ini sudah saya rasakan sebagai murid yang telah beliau ajarkan. Selain itu, semangatnya yang besar, semangatnya yang luar biasa, mampu memotivasi saya dan teman-teman lainnya hingga lebih tekun dalam memandang sebuah pelajaran yang awalnya mungkin sulit menjadi lebih mudah kita pahami dan seru, menarik. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afandra bin Satya dari kelas 11 IPS 1. Di sini saya akan menyampaikan sebuah testimoni berkaitan dengan mata pelajaran ekonomi
yang diajarkan oleh Ibu Siti Khadijah. Kalau menurut saya Ibu Siti ini orangnya sangat menarik dan unik. Kenapa? Karena Ibu Siti ini memiliki jiwa semangat yang sangat tinggi. Dan itulah yang menjadi acuan murid-muridnya untuk selalu semangat dalam mencapai cita-cita, semangat dalam belajar, dan semangat dalam mencari ilmu. Apalagi hal ini dapat dibuktikan dengan sebelum adanya CGP, di mana Ibu Siti sudah mewanti-wanti muridnya untuk mengerjakan semua tugas-tugas yang diberikan, dan juga ketika sudah waktunya ujian, di mana ujian itu seperti halnya ulangan harian yang soal-soalnya diambil dari modul tersebut. Kemudian ketika setelah adanya CGP, Ibu Siti berinovasi dengan menggunakan metode pembelajaran lain, yaitu dengan metode pembelajaran dengan menggunakan presentasi PowerPoint, di mana materi yang disampaikan itu hanya poin-poinnya saja, sehingga murid-murid bisa lebih memahami dan mengerti materi yang disampaikan. Selain itu, untuk ulangannya sendiri menggunakan sesi tanya jawab, di mana setiap murid menjelaskan materi yang sudah dipelajari dan dibaca, sehingga guru lebih mengetahui kemampuan masing-masing murid tersebut. Harapan saya semoga kedepannya Bu Siti memiliki inovasi dalam meningkatkan kualitas pembelajaran, terutama mapel ekonomi, sehingga membuat murid-murid di SMA 1 Gedangan ini dapat lebih meningkatkan nilai akademik mereka. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!